Apa yang harus kulakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi padaku? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor, melaju dengan kecepatan normal. Tidak, aku tidak balap. Aku memperhatikan lalu lalang kendaraan lain. Tapi mengapa aku tak bisa melihatnya? Atau mungkin aku melamun? Tidak, rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah, mungkin aku melamun, aku tak ingat. Sial, benar-benar sial. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan menyebarkan pengumuman ke media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Dan netizen akan menghujatku habis-habisan. Mereka akan menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu bapakku, foto kawan-kawanku. Semuanya habislah. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Tenang. Tenang, Amina. Tenanglah. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, aku harus tenang. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku benar-benar tak melihatnya. Aku orang baik. Kalian percaya aku kan? Aku tidak pernah melakukan kejahatan. Kalau kalian tidak percaya, tanya saja kawan-kawanku. Tanya saja ibu bapakku. Tapi mengapa ini bisa terjadi padaku? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan waktu itu? Apa? Kalian tidak bisa menjawabku. Kalian sedang menontonku. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Amina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati kalau kau membekap wajahmu seperti itu. Tidakkah cukup satu kematian untukmu hari ini? Atau kau ingin mati seperti... Tolonglah! Tolonglah aku! Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tidak sengaja menabraknya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana dan aku tak melihatnya. Oh, apa yang sudah kulakukan? Aku baru saja mengerjakan tugas bersama kawan-kawanku. Aku mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil melihat telepon selulerku dan makananku tidak habis, tersisa. Apa ini adalah hukuman untukku? Jangan-jangan dia
Dia adalah jelmaan Meong Palokarelae, pengawal setia Sang Hyang Sri Dewi Padi dalam Sura Ilagaligo. Aku pernah baca kisahnya. Kisah yang mengajarkan kita untuk menghargai makanan dan minuman. Ya, ini pasti hukuman untukku, karena aku sering tidak menghabiskan makananku, padahal di luaran sana banyak orang yang membutuhkan makanan. Hukuman bagi orang yang menyia-nyiakan makanan. Aku tidak menghargai makananku. Aku malah membuangnya, padahal orang lain lebih membutuhkannya. Keterlaluan kau Amina. Apakah kau jelmaan Meong Palokarelae? Apakah kau jelmaan Meong Palokarelae? Jawab! Jawab aku, kenapa kau diam saja? Kenapa? Ayo bantulah aku. Tidak. Dia bukan jelmaan Meong Palo. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Itu hanyalah mitos yang bernilai kearifan agar kita bisa menghargai bahan pangan yang sudah ada sejak dahulu dan menghidupi kita sampai saat ini. Ya, aku tahu aku salah karena aku sering tidak menghabiskan makananku, tapi mulai saat ini aku berjanji akan menghargai makananku. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi, dia telah dipelihara oleh bangsa Mesir kuno sejak 4000 tahun sebelum Masehi lalu. Dia dipelihara untuk menjaga bahan pangan dari jarahan para tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet. Dan dia diperlakukan selayaknya manusia biasa. Dan siapapun yang membunuhnya akan mendapat balasan dibunuh juga. Apa? Belum selesai penjelasannya. Hal inilah yang disebut-sebut sebagai munculnya mitos mengubur yang mati dapat mencegah nasib sial. Aku tahu sekarang. Aku akan menguburkannya. Ya, aku akan menguburkannya. Tapi bagaimana kalau tuan dan nyonyanya tidak terima? Tuan dan nyonyanya akan menyeretku ke polisi dan memenjarakanku. Ya Tuhan, ini sangat mengerikan. Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya lagi. Ini membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Aku mohon hiduplah kembali. Aku mohon hiduplah kembali. Maafkanlah aku. Maafkanlah aku mohon. Aku mohon hiduplah kembali. Ayo bantulah aku. Bantulah aku mohon. Hiduplah kembali. Aku harus menyelesaikan semua ini sebelum ibu dan bapakku pulang. Mereka tidak boleh mengetahui semua kejadian hari ini.
boleh membebankan mereka. Aku harus menyelesaikan semua ini sebelum mereka datang. Aku harus menyelesaikannya ini sendirian. Tidak, penonton tidak bisa membantuku. Mereka sedang menonton kita mereka-reka adegan monolog ini. Kita yang harus saling membantu. Ayolah, ayo, bantu aku. Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan, Tuan dan Nyonyanya sudah mengetahui dia mati, dan akulah penyebabnya. Jangan-jangan Tuan dan Nyonyanya datang ke sini untuk menangkapku atau membunuhku. Bisa saja yang datang adalah orang suruhan Tuan dan Nyonyanya yang bertugas untuk membunuhku. Jangan tangkap aku. Aku mohon, jangan tangkap aku. Aku benar-benar tidak sengaja menabraknya. Aku mohon. Jangan bunuh aku. Aku mohon. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku mohon. Apa yang harus kulakukan agar kau dapat memaafkanku? Katakan apa yang harus kulakukan. Aku akan melakukannya. Tidak. Aku tidak sengaja menabraknya. Tiba-tiba dia melewat begitu saja dan aku benar-benar tak melihatnya. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Ya, ketidaksengajaan patut untuk dimaafkan. Aku tahu aku salah karena aku tidak berhati-hati mengendarai motor. Tapi aku akan bertanggung jawab dan aku akan menguburkannya. Aku akan datang kepada Tuan dan Nyonyanya dan aku akan menceritakan semuanya. Ya, aku akan menceritakannya. Jujur lebih baik.